Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman dan bercerita. Jadi tema kita pada hari ini membahas tentang rintangan-rintangan ketika berzikir napas. Nah, apa saja buat teman-teman rintangan-rintangan yang kita hadapi saat berzikir napas? Yang pertama itu sering kita alami posisi duduk. Terkadang tanpa kita sadari posisi duduk kita itu seperti tidak nyaman. Jadi carilah posisi yang nyaman terlebih dahulu. Kemudian juga setelah kita duduk, ada lagi rintangan atau cobaan ketika berzikir napas, yaitu ngantuk. Itu ngantuk itu seringkali pada saat kita berzikir napas itu baru mulai duduk dan mulai merasakan keluar masuknya napas itu, tiba-tiba mata terasa ngantuk sekali. Bahkan saking kita nikmat berzikir itu, tanpa kita sadari seringkali kita tertidur dalam keadaan zikir. Tapi itu tidak apa-apa teman-teman ya, karena itu adalah proses awal ketika kita berzikir napas itu. Rintangannya seperti itu, siapapun yang mengalami. Terkadang kita sudah fokus dalam zikir, tiba-tiba kaki kesemutan. Itu juga termasuk rintangan-rintangan ketika kita berzikir. Kemudian juga sering kita temui ketika kita berzikir, sudah masuk, sudah merasa nyaman, sudah merasa khusyuk dalam zikir kita, tiba-tiba pikiran kita melayang. Nah, ketika pikiran melayang ini, teman-teman jangan dianggap sepele ya. Dalam arti dianggap sepele itu, jangan dibiarkan begitu zikir itu pikirannya melayang atau menyimpang ke masa lalu, masa depan, teringat masa dulu, masa kecil. Jadi kita dalam berzikir itu terkadang pikiran kita ini seperti kera liar yang melompat ke sana, melompat ke sini. Jadi pikiran ini sangat liar sekali teman-teman. Terkadang kita sudah fokus zikir, sudah fokus terhadap keluar masuknya napas dengan diiringi zikir hu Allah itu, tiba-tiba pikiran kita melayang, teringat masa lalu, teringat masa depan. Jadi pikiran kita ini liar sekali. Nah, itu juga adalah penghambat atau rintangan kita ketika berzikir napas. Jadi pengalaman atau rintangan yang seperti itu buat teman-teman jangan dikhawatirkan atau terlalu menjadi kita bermalas-malasan untuk berzikir ya teman-teman, karena itu proses bagian dari zikir kita. Terkadang teman-teman kalau nggak fokus, merasa nggak nyaman, tiba-tiba jadi malas untuk zikir. Kadang juga teman-teman udah mulai zikir merasa tertidur, ngantuk, malas jadi buat zikir. Nah, di dalam zikir ini harus memang dibutuhkan niat yang sangat kuat ya teman-teman. Niat yang sangat kuat kalau kita itu mau benar-benar ingin melakukan zikir itu. Karena untuk mencapai pendapatan atau mencapai suatu hasil dari zikir tersebut, memang dibutuhkan niat yang kuat. Dan kedua, yang paling penting itu selalu istiqomah. Dalam arti istiqomah itu bisa kita katakan
mau nggak dapat apa, mau nggak dapat ini, nggak dapat itu. Kebanyakan kan para sahabat-sahabat kita yang pemula itu kalau nggak dapat sensasi ini atau nggak dapat gambaran itu, dia mulai mulai istilahnya nggak semangat lagi untuk melakukan zikir napas itu. Padahal sebenarnya zikir napas itu tujuannya bukan mencari apa-apa teman-teman, tapi kita untuk melatih kesadaran kita agar agar pikiran kita itu bisa tunduk dengan pikiran kita yang kita selalu latih dalam berzikir napas itu. Nah, kebanyakan teman-teman hal yang seperti ini banyak sekali dialami oleh teman-teman kita yang pemula ya. Yaitu si wajar-wajar saja sebenarnya. Karena itu dialami bagi setiap teman-teman atau bagi setiap orang-orang yang baru melakukan zikir napas. Apalagi terkadang mendengar pengalaman teman-teman bisa melihat ini, bisa berjalan seperti ini, bisa melihat itu, melihat pemandangan ini. Terus juga bahkan ada juga teman-teman yang bisa mengalami perjalanan spiritual yang seperti melihat alam lain, mendengarkan suara-suara dari alam lain. Nah, itu sebenarnya bukan tujuan bagi kita berzikir nafas teman-teman. Karena pada saat kita zikir nafas itu yang kita lapaskan hanyalah Allah. Atau bisa kita artikan dia Allah. Jadi untuk mencari dia Allah itu selain bukan Allah itu ditinggalkan teman-teman. Tapi kebanyakan teman-teman atau saudara kita itu terjebak dengan hal-hal dengan perjalanan spiritual. Seperti kita bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa mendengar ini, bisa mendengar itu. Nah, si sahabat kita atau teman-teman kita yang tidak ada pengalaman seperti itu biasanya dia mulai apa ya istilahnya itu mulai berkecil hati karena mendengar pengalaman teman-temannya sangat luar biasa, bisa menemukan ini, bisa bertemu ini, bisa mendengar ini, bisa melihat itu. Sebenarnya inti dari zikir napas itu teman-teman untuk melatih kesadaran kita agar selalu ingat kepada Allah. Jadi zikir napas itu tujuannya untuk melatih kesadaran kita agar selalu terhubung dengan yang maha kuasa atau Allah ya teman-teman ya. Bukan disalahartikan sebagai kita berzikir napas itu untuk mencari kesaktian, untuk melihat ini atau melihat itu. Enggak teman-teman, itu salah kaprah dalam menilai atau menanggapi kalau zikir napas itu yang seperti itu. Pada dasarnya itu kalau kita melatih zikir napas itu sesungguhnya hanya mengingat atau menghubungkan kita bagaimana cara kita bisa terhubung langsung dengan sang pencipta itu teman-teman. Nah, kebanyakan para sahabat-sahabat yang sudah mulai melakukan meditasi atau zikir napas itu mulai tergoda. Itu yang kita sebut sebagai rintangan kita bermeditasi atau berzikir napas itu teman-teman. Jadi kebanyakan mereka setelah menemukan hal seperti itu bisa mendengarkan suara-suara dari alam lain, bisa juga menangkap atau melihat cahaya, bisa juga berkomunikasi dengan suara-suara di alam lain, bisa melihat ini, bisa melihat itu. Nah, itu sebenarnya rintangan kita teman-teman atau godaan kita dalam berzikir napas. Tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu kalau kita sering turutin, sering kita berzikir, niatnya ujungnya ke sana. Jadi ke Allahnya lupa. Nah, ini yang tanpa kita sadari kebanyakan orang yang sudah sampai ke sana ujung-ujungnya lupa kepada tujuan zikir tersebut, malah berlari menjadi istilahnya itu menjadi orang pintar seperti itu. Dia bisa ini dengan zikir itu, bisa itu. Padahal tujuan zikir napas kan tidak seperti itu. Jadi salah nggak kalau seumpamanya kita berzikir napas dengan keadaan seperti itu? Sebenarnya itu tidak salah sih, itu hanya proses. Tetapi jangan sampai kita terjebak dalam dimensi yang seperti itu. Itu terkadang membuat kita terlena, terbuai dengan hal seperti itu hingga lupa ke Allah.
Jadi diibaratkan Allah itu seperti memberi permainan untuk kita, memberi istilahnya tuh rintangan atau cobaan untuk kita ke Allah. Jadi ku kasih kau seperti ini, kata Allah, ku buat kau bisa begini. Dari halnya kita orang biasa polos tiba-tiba mendapatkan suatu kepintaran lah seperti itu ya, bisa mengobati orang. Nah itu sebenarnya bukan tujuan teman-teman, tapi kebanyakan orang-orang itu merasa bangga dengan hal yang dia dapat seperti itu, padahal itu hanyalah ujian atau permainan dalam zikir nafas tersebut. Jadi kembali kepada tujuan kita. Kalau seumpamanya kita dari Palembang ingin ke Jakarta, ya lurus saja, tidak usah kita terlalu banyak mampir. Jadi insya Allah kalau kita enggak mampir-mampir itu, biasanya perjalanan kita cepat teman-teman, karena niat kita dari suatu tujuan ke tujuan lain, misalnya dari Palembang ke Jakarta, itu niatnya benar-benar langsung ke pusatnya. Jadi nggak mampir ke sini, nggak mampir ke situ. Nah kebanyakan teman-teman kita terlena dengan hal seperti itu, melihat ke kiri, oh pemandangan indah, melihat ini, melihat itu, merasa senang, nyaman, ya udah dia mampir dulu. Nah terkadang disitulah yang membuat mereka menjadi stagnan atau zikirnya jalan di tempat, karena tergoda dengan hal-hal seperti itu. Jadi pada dasarnya teman-teman ya, zikir nafas itu untuk melatih kita agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ingat, selalu mengingat Allah, dengan cara setiap hembusan nafas selalu merasakan getaran-getaran yang maha kuasa, selalu terhubung dengan Allah tersebut. Jadi tidak ada istilahnya kita itu berzikir untuk mencari kesaktian atau untuk mencari yang lain-lain. Nah kalau memang kita niatnya sudah lurus ke Allah, nggak macam-macam, tiba-tiba kita bisa ini bisa seperti itu, jangan merasa bangga. Itu hanyalah efek samping, bonus yang ibarat efek samping atau bonus dari niat kita tulus berzikir nafas, bukan dijadikan sebagai pedoman atau dijadikan sebagai suatu kebanggaan untuk diri kita teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman terjebak di situ, makanya banyak orang menjadi orang pintar seperti itu ya. Itu kebanyakan dari situ asal mulanya. Jadi yang dianggap orang karoma atau suatu keahlian itu sebenarnya itu bukan hal yang istimewa, itu hanyalah rintangan-rintangan kecil ketika kita berzikir nafas. Jadi jangan heran teman-teman kalau teman-teman suatu saat nanti merasakan hal yang seperti itu. Ya kalau bisa jangan stop di situ, terus lanjutkan, karena kita itu mencari Allah, bukan mencari ini mencari itu, karena tujuannya hanya ke Allah. Ingat teman-teman ya, yang dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu asal dari Allah, kembali ke Allah. Itu tujuan yang sebenarnya. Kalau memang kita mendapatkan hal seperti itu, janganlah merasa bangga, karena itu adalah efek samping dari ketika dari hasil zikir kita yang kita dapatkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi jangan heran kalau kita mendapatkan rintangan-rintangan seperti itu. Yang baru belajar tetap semangat, yang sudah lama juga jangan merasa kita sudah merasa lebih, sudah merasa hebat. Karena kita belajar sini bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk kejar-kejaran, oh yang ini hebat, yang itu hebat, enggak seperti itu teman-teman ya. Karena di sini kita belajar itu bagaimana caranya kita selalu terhubung dengan Allah, bagaimana kita bisa selalu terjaga, selalu sadar saat ini dan sekarang. Nah ketika kita berpikir, ketika kita dalam berzikir nafas itu mulai pikirannya melompat sana, melompat sini, kembalikan lagi kepada zikir kita atau nafas kita itu. Ketika menyimpang lagi, kita tarik lagi, nyimpang lagi, tarik lagi. Nanti lama-lama pikiran yang liar itu akan tunduk dengan sendirinya. Itulah yang dibilang orang manunggal. Jadi tidak ada pikiran yang lain kecuali hanya satu, memikirkan dan merasakan adanya napas itu teman-teman. Itulah yang dibilang kalau zikir kita sudah berhasil. Jadi kata orang itu apabila itu sudah terjadi, itulah yang dibilang khusyuk dalam zikir.
Bagi teman-teman yang sudah mengalami seperti itu, maka akan merasakan nikmat yang luar biasa zikir nafasnya, karena sudah berhasil menundukkan atau mengalahkan pikirannya sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dengan pengalaman-pengalaman atau cerita dari audio yang pendek ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan atau perkataan saya yang terasa kaku untuk menyampaikan, atau kata-kata yang salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah ngasih semangat atau motivasi dan nonton audio, mendengarkan audio ini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan hal-hal yang sedikit seperti ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.